Dia berlari melewati desa, membantu untuk melakukan evakuasi puluhan penduduk. PVA memenangkan tempat pertama dalam kategori Hi everyone, I'm Mr. Kim dan selamat datang ke channel YouTube aku. By the way, lagi nonton gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, kalian jangan menyerah ya guys. Ayo dong semangat! Fighting. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut, di sini aku merekomendasiin produk body serum buat mencerahkan kulit kalian. Ini tuh ya diperkaya dengan 5 kali vitamin E. Wow, amazing banget. Kalau mau cerah sih pakai rutin guys, 2 kali sehari. Terus pakai juga sunblock gitu, pelindung dari matahari. Dan ini juga ada efek tone up-nya loh guys. Jadi waktu kalian pakai tuh, wih, kulit kalian bakal kelihatan lebih cerah. Buat kalian juga tertarik untuk cobain produknya Hair Boris Body Serum ini, nanti bisa langsung cek tag produk aku. Thank you so much. Well guys, di topik pertama kita bakal bahas tentang orang Indonesia yang viral di Korea Selatan. Dan dia juga viral dikarenakan berita yang positif kok guys, dimana dia itu menjadi penyelamat. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui untuk Korea Selatan kan ada musibah kebakaran. Dan berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari News Asia, untuk pihak kepolisian Korea Selatan pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 yang lalu itu menyatakan bahwa mereka menangkap seorang pria yang diduga sebagai penyebab kebakaran hutan besar yang melanda bagian tenggara Korsel tersebut. Ada untuk pria berusia 56 tahun itu dituduh memicu kebakaran pada tanggal 22 Maret sekitar pukul 11.25 pagi di saat melakukan ritual leluhur di makam keluarganya yang ada di sebuah bukit di Kabupaten Wisong, Provinsi Gyeongsang Utara. Kebakaran itu terjadi nih guys di saat dia membersihkan makam leluhurnya dan membakar sisa-sisa sampah. Kebakaran kemudian dengan cepat menyebar ke wilayah Andong, Chongsong, Yongyang dan juga Yeongdok selama beberapa hari akibat adanya angin kencang serta kondisi yang kering. Dan akibat dari musibah tersebut, sekitar 48.000 hektar area hutan yang setara dengan 80% luas Seoul itu telah hangus teman-teman. Selain itu, kebakaran hutan itu juga telah menghancurkan sekitar 4.000 bangunan nih teman-teman, termasuk Wilgon yang juga merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta rumah, pabrik, dan fasilitas lainnya. Selain itu, musibah ini juga mengakibatkan setidaknya 30 orang meninggal dunia. Dan di antara 30 orang yang tewas adalah seorang pilot helikopter yang mana beliau itu meninggal ketika pesawatnya jatuh di daerah pegunungan. Dan menurut Badan Kehutanan setempat, itu adalah bencana kebakaran hutan terburuk dalam sejarah Korea Selatan. Sementara itu menurut pihak kepolisian ya teman-teman, untuk yang tersangkanya nih atau yang diduga menjadi pemicu kebakaran itu telah membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Adapun untuk putri dari pria tersebut itu dilaporkan mengatakan kepada penyelidik bahwa ayahnya mencoba untuk membakar cabang-cabang pohon yang tergantung di atas kuburan dengan pemantik rokok. Lalu api itu terbawa angin dan akhirnya diduga memicu kebakaran hutan. Dan guys, ketika kebakaran hutan itu menyebar ke sebuah desa di Kabupaten Yeongdok, seorang nelayan dari Indonesia menjadi pahlawan nih yang gak terduga. Bersama dengan kepala desa nelayan setempat, dia berlari melewati desa, membantu untuk melakukan evakuasi puluhan penduduk. Menurut laporan dari News One pada tanggal 31 Maret, ketika kebakaran hutan itu terjadi, WNI yang berusia 31 tahun itu yang diketahui bernama Sugianto bergabung dengan kepala desa Yu Myung-sin dalam memperingatkan penduduk dan membimbing mereka ke tempat yang aman. Sekitar pukul 11 malam, keduanya bergegas dari rumah ke rumah, lalu membangunkan penduduk yang sedang tidur dan mendesak mereka untuk segera mengungsi. Sugianto disebut berteriak seperti ini, "Nenek, ada kebakaran di pegunungan. Anda harus segera pergi." Dan guys, dengan banyaknya penduduk yang sudah lanjut usia yang berjuang untuk melarikan diri, ia dan kepala desa menggendong mereka di punggungnya untuk melarikan diri. Dan kalian tahu nggak, mereka berdua nih, Sugianto sama kepala desa, itu berlari sekitar 300 meter ke pemecah gelombang desa. Diketahui lebih lanjut bahwa desa tersebut itu terletak di lereng pantai. Nah jadi dikarenakan itulah ini yang membuat para lansia sulit untuk melarikan diri dengan cepat. Dan di sini ada seorang warga berusia 90 tahun mengenang, di mana dia mengatakan, "Jika bukan karena dia, kami semua pasti sudah mati. Saya tertidur saat menonton TV. Namun saya kemudian terbangun dikarenakan teriakan kebakaran. Ketika saya membuka pintu, Sugianto ada di sana dan dia menggendong saya keluar rumah." Aduh jujur aku jadi terharu jadinya. Gini-gini aja aku bisa terharu loh teman-teman. Sementara itu untuk Sugianto yang telah bekerja di Korea Selatan sebagai nelayan selama 8 tahun berkata, "Saya bahkan gak ingat seberapa jauh kami berlari. Saya membangunkan nenek-nenek dan menggendong mereka menuruni bukit. Saya ketakutan ketika melihat api mencapai toko di depan saya."
Sementara itu untuk Sugianto yang berasal dari Indonesia diketahui telah memiliki istri dan seorang putra berusia 5 tahun di kampung halamannya yakni Indonesia. Ia disebutkan berbicara bahasa Korea dengan cukup baik untuk berkomunikasi dengan penduduk desa dan bahkan menunjukkan rasa sayangnya yang mendalam kepada masyarakat. Lebih lanjut, Sugianto berkata, "Saya mencintai Korea, terutama karena penduduk desa terasa seperti keluarga. Dalam 3 tahun, saya harus kembali ke kampung halaman, tetapi istri saya menelpon saya untuk mengatakan bahwa dia sangat bangga kepada saya. Saya merasa puas mengetahui tidak ada yang terluka dalam kebakaran itu." Jujur, kita juga sebagai orang Indonesia di sini sangat bangga banget dan juga sangat respect banget sama Sugianto yang telah menyelamatkan nyawa orang lain. Sementara itu, desa itu diketahui memiliki sekitar 80 rumah tangga dan 60 penduduk yang semuanya itu alhamdulillah berhasil dievakuasi ke pemecah gelombang berkat upaya dari Sugianto dan kepala desa. Warga desa lantas bersyukur memuji sang kepala desa dan juga Sugianto dengan menyatakan, "Jika bukan karena Sugianto dan kepala desa, kami mungkin akan menghadapi bencana. Kami berharap pemuda yang luar biasa dan dapat diandalkan sepertinya dapat terus bekerja dan tinggal di sini." Kebayang gak sih kalau kepala desa sama Sugianto tidak melakukan hal tersebut? Berapa banyak guys korban jiwa yang akan berjatuhan? Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Sugianto atas apa yang telah dilakukannya. Semoga sehat selalu Pak Sugianto. Dan guys, gimana nih reaksi kalian usai mendengarkan berita yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Dan sekarang kita akan lanjut ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang momen dari Kim PVA yang sholat Id di Masjid Korea Selatan menuai sorotan. Nah guys, sebelum lama ini topik mengenai idol K-pop yang sholat Id di Masjid Seoul menjadi sorotan publik. Sosok idol tersebut tak lain adalah Kim dari VV-Up, yang mana diketahui bahwa Kim adalah seorang idol K-pop asal Indonesia. Melalui akun Kimber Lovely, ada sebuah postingan yang berbunyikan, 31 Maret 2025, Kim telah melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Pusat Seoul. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Kim, keluarga dan semua Vinis yang muslim. Dalam postingan itu juga disertakan pula potret dari Kim yang mengenakan mukena berwarna hitam, lalu disertai dengan caption, "Masya Allah, anak soleh mami, mohon dirinya sholat Id sendirian, tetap semangat ibadahnya ya nak." Well, dari hal ini mungkin untuk postingan ini atau potret dari Kim PVA yang sholat Id di sana itu dari ibundanya Kim. Mungkin ya guys. Dan guys, pada akhirnya hal ini pun lantas menjadi sorotan dan menjadi pusat perbincangan di kalangan netizen. Di Twitter misalnya, netizen berkomentar seperti ini. "Kapan lagi nih tahu update idol dari mamanya langsung, wak. Baru kali ini idol K-pop sholat Id, semangat terus ya Kim." By the way, sebelumnya juga ada Zayan yang kalau nggak salah itu juga sholat Id nggak sih waktu itu? Atau gimana nih guys? Aku dulu juga sempat ngebahas tentang itu soalnya. Sudah di tahap melihat member girl group pakai mukena beneran. Anak soleh maminya lupa kalau si Kim ini anak cewek. Kalau cewek itu soleha nggak sih guys? Kapan lagi nih ada idol yang merayakan hari raya? Oke, teman-teman, jadi kalau lebih seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen. Dan kalau kalian sendiri gimana nih komentarnya? Antar komen ya di kolom komentar. Dan kalau kita berbicara mengenai Kim ya, selama beberapa hari terakhir Kim itu banyak menuai sorotan ya di kalangan netizen, terutama setelah mereka melihat bagaimana kemampuan dari Kim. Yang mana Kim ini kan selama ini kita mengetahui ya bahwa dia itu punya vokal yang luar biasa banget guys pokoknya. Tapi ternyata dia itu tidak hanya jago loh dalam bernyanyi, tapi nge-rap pun dia jago. Hal itu terlihat ketika dia nge-rap lagunya Like Jenny. By the way, mungkin kita bisa coba denger ya guys waktu Kim nge-rap. By the way, kalau seandainya bagian ini nanti hilang, itu tandanya kena copyright ya guys. Wow, gimana kan? Keren kan? Wah, keren banget guys. Jadi pengen dengerin sih next time mungkin atau di next comeback Kim juga nge-rap. Kayaknya bakalan kece juga sih. Di sisi lain, minggu lalu atau tepatnya tanggal 24 Maret 2025, PVA memenangkan tempat pertama dalam kategori Rising Star Voting Cellular di Seoul Music Award ke-34 dan melaju nih guys ke babak final. Sebanyak 10 tim termasuk PVA nantinya akan bersaing nih guys di babak penyisihan akhir untuk memperebutkan tempat di panggung Seoul Music Award. Kualifikasi akhir untuk kategori Rising Star akan diadakan dari tanggal 19 Mei ya guys hingga 1 Juni. Jadi jangan sampai kelewatan ya guys untuk dukung grup
favorit kalian. Adapun untuk kategori ini diciptakan oleh Komite Penyelenggaraan Soul Music Award untuk mendukung kesempatan tampil di panggung bagi artis yang berafiliasi dengan agensi hiburan yang masih kecil dan juga menengah. Sementara itu, SMA merupakan upacara penghargaan musik representatif di Korea yang dimulai pada tahun 1990 dan telah memainkan peran penting loh guys dalam meningkatkan status global K-pop. Upacara penghargaan tahun ini diharapkan dapat menarik perhatian penggemar musik di seluruh dunia dengan penampilan memukau dari berbagai artis. Well, untuk para Vinis jangan lupa ya untuk terus support PP Up supaya mendapatkan kesempatan untuk tampil di acara tersebut. Anyway teman-teman, informasi dari PP Up tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. I'm Mr. Kim pamit dan aku mohon maaf ya kalau ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. By the way, buat kalian yang rambutnya kasar, kusam, kering, itu coba deh lakuin tips hair care rutin aku. Yang pertama adalah pakai shampoo-nya Sari Ayu yang Frizzy Hair Natural Shampoo. Yang mana untuk shampoo ini cocok banget untuk permasalahan-permasalahan rambut seperti itu. Dan guys, yang bagus dari shampoo ini adalah formulanya 83% natural origin loh. Ini busanya juga dikit sih, dan waktu dipakai di kepala itu adem banget. Terus kalau conditioner, kalian bisa cobain conditionernya Miranda yang smoothing and anti-freezing. Kurang lebih sama kayak ini juga dapat membantu untuk menghaluskan dan juga menjadikan rambut tampak lebih berkilau. Selain itu, ini juga mengandung keratin yang dapat membantu untuk memperkuat akar rambut. Ini tuh juga dapat membantu nih guys untuk melembabkan dan menutrisi rambut kalian yang rusak. Dan untuk hasil yang maksimal, kalian mungkin bisa coba hair masknya CBD. Ini tuh dapat membuat rambut kalian tuh jadi lebih halus banget waktu dipakai guys. Kalian dapat lihat ya bagaimana before and after setelah aku pakai produk ini. Hasilnya itu kelihatan lebih bagus gitu. Dan supaya rambut kalian tuh makin kuat, nggak mudah rontok, kalian bisa cobain toniknya Putri. Jujur aku sendiri cukup rutin pakai ini, udah mau habis ya guys. Aku udah repeat order lagi sih, karena hasilnya emang mantul sih kalau di aku ya. Rambut rontok itu berkurang, dicatat berkurang, bukannya nggak ada ya guys. Buat kalian yang tertarik untuk coba produk-produk yang aku pakai ini, nanti bisa langsung mampir ya guys ke tab produk aku. Thank you so much buat yang udah check out, semoga dimurahkan rezekinya.